Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Baik, tanpa basa-basi, kita akan langsung ke latar belakangnya. Dalam suatu perusahaan, terdapat perbedaan prinsip antara pencatatan pendapatan secara akuntansi komersial, itu berdasarkan SAK, dan akuntansi pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan ini seringkali memicu ketidaksesuaian dalam penentuan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan yang akurat atas setiap aliran penghasilan sangat amat penting karena tidak semua pendapatan dianggap sebagai objek pajak dan beberapa di antaranya memiliki tipe pajak yang bersifat final. Tanpa pemahaman mendalam mengenai masalah ini, perusahaan bisa saja menghadapi sanksi administrasi atau kesalahan dalam pelaporan SPT tahunan. Sebab itu, pemahaman mengenai konsep akuntansi pajak atas pendapatan dan penjualan sangat amat penting untuk memastikan kepatuhan pajak. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Jadi, menurut akuntansi di Indonesia, penghasilan dikelompokkan menjadi 3 kategori utama untuk menentukan perlakuan pajaknya, yaitu yang pertama ada penghasilan objek pajak umum, dia non-final. Jadi, penghasilan ini digabungkan dalam SPT tahunan di akhir tahun. Pajak yang sudah dipotong pihak lain, itu ada PPh 21, PPh 22, dan PPh 23, dianggap sebagai uang muka pajak atau kredit pajak yang akan dikurangkan dari total pajak terutang pada akhir tahun. Yang kedua, di sini ada penghasilan objek pajak final. Dikenakan tarif tertentu saat penghasilan ini diterima. Selain itu, penghasilan ini tidak digabungkan dengan penghasilan neto lainnya di akhir tahun, dan pajaknya tidak dapat dikreditkan. Untuk jenis-jenisnya sendiri, ada bunga deposito, ada sewa tanah atau bangunan, serta ada pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Dan yang terakhir di sini ada penghasilan bukan objek pajak. Penerimaan yang secara ekonomi merupakan tambahan pendapatan. Tapi karena adanya kebijakan undang-undang, jadi tidak dikenakan pajak. Dalam kurung ini ada bantuan atau sumbangan, ada zakat, ada beasiswa dengan persyaratan tertentu, dan lain-lainnya. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita bahas. Kita akan membahas tentang penghasilan yang termasuk objek pajak terlebih dahulu. Jadi, menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPH, jenis-jenisnya sangat beragam. Kita mulai dari untuk pekerjaan sendiri, itu ada gaji, ada upah, ada tunjangan, ada honorarium, ada bonus, ada gratifikasi, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dari kegiatan usaha, ada laba usaha dari penjualan barang atau pemberian jasa. Dari keuntungan atau gains, itu adanya keuntungan karena penjualan harta maupun pengalihan harta. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ capital gain. Dan di sini ada juga dari modal. Untuk dari modal sendiri di sini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan jaminan pengembalian utang. Ada dividen, pembagian laba kepada pemegang saham, itu tergantung syarat-syarat sesuai Undang-Undang PPH. Yang ketiga ada royalti, imbalan atas penggunaan hak atau kekayaan intelektual. Dan yang terakhir ada sewa, itu adalah imbalan penggunaan harta. Baik, di sini kita akan membahas tentang penghasilan bukan objek pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH disebutkan contohnya yaitu yang pertama ada bantuan atau sumbangan dan zakat sepanjang tidak ada hubungan usaha atau kepemilikan antara pihak yang memberi dan menerima. Yang kedua, ada harta hibahan. Jadi, harta hibahan ini diterima oleh keluarga sedarah garis lurus, satu derajat atau badan keagamaan, atau pendidikan, ataupun sosial. Yang ketiga, ada warisan. Jadi,
Warisan ini adalah harta yang turun dari orang tua ke anak. Yang keempat, ada setoran tunai modal. Jadi ini diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Dan yang terakhir, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu agar tidak dianggap sebagai upah terselubung. Di sini ada konsep pencatatan akuntansi pajak. Pada akuntansi pajak, pengakuan pendapatan biasanya mengikuti metode akrual atau accrual basis. Namun, ada beberapa perlakuan khusus, yaitu yang pertama ada prinsip realisasi. Jadi, pendapatan baru dicatat jika sudah terjadi transaksi penjualan, meskipun uang kas belum diterima atau piutang. Selain itu, ada pencatatan PPN. Setiap penjualan barang ataupun jasa kena pajak, perusahaan wajib memungut PPN 11%. PPN keluaran, itu tarifnya ya, PPN 11%. Untuk jurnalnya sendiri, untuk piutang dagang itu ditaruh di debit, sedangkan penjualan dan PPN keluaran itu ditaruh di kredit. Dan yang terakhir di sini ada pencatatan pemotongan PPh. Jika perusahaan memberikan jasa, kita beri contoh jasa konsultan, maka penggunaan jasa akan memotong PPh pasal 23. Untuk jurnalnya sendiri, untuk penerima pendapatan, itu untuk di debitnya ada kas atau bank, serta PPh 23 dibayar di muka atau aset. Yang pendapatan jasa itu kita taruh di kredit. Kita langsung ke contoh materi. Penjualan barang kena pajak atau BKP. Ini materi untuk yang pertama ya. Jadi, PT Amba Pride menjual mesin secara kredit seharga 40 juta rupiah. Jadi, harga ini belum termasuk PPN sebesar 11%. Jadi, di sini ditanyakan bagaimana jurnalnya. Untuk penyelesaiannya sendiri, di sini kita langsung cari nilai PPN yang harus dibayar. Jadi 40 juta rupiah itu kita kalikan dengan tarif yang sebesar 11%. Dan dapatlah hasilnya 4 juta 400 rupiah. Jika sudah dapat nilai PPN-nya, maka kita masukkan pada jurnal seperti di bawah. Bisa dilihat, untuk piutang dagang dengan jumlah 44 juta 400 ribu rupiah, itu ditaruh di debit, sedangkan penjualan dengan 40 juta rupiah dan PPN keluaran dengan 4 juta 400 ribu rupiah itu ditaruh di kredit. Baik, di sini ada materi kedua, pendapatan jasa dengan PPh pasal 23. PT Dita Tugu Juang memberikan jasa perbaikan mesin kepada PT Charmi Nganjuk Selatan senilai 10 juta rupiah. Atas jasa ini, PT Charmi Nganjuk Selatan memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Berapa uang yang diterima PT Dita Tugu Juang dan bagaimana jurnalnya? Untuk mengetahuinya, kita harus memotong tarif PPh pasal 23 sebesar 2% itu, kita kalikan dengan 10 juta rupiah, dapatlah kita 200 ribu rupiah. Jadi, untuk potongan PPh 23-nya 200 ribu rupiah, untuk uang diterimanya itu 9.800.000 rupiah. Dari hasil 10 juta rupiah dikurang 200 ribu rupiah. Untuk jurnalnya sendiri, itu kas atau bank 9.800.000 rupiah di debit, PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 200 ribu di debit, dan pendapatan jasa sebesar 10 juta rupiah itu di kredit. Jadi, akuntansi pajak atas penghasilan mengajarkan kita mengenai ketelitian dalam memilah mana yang merupakan objek pajak final, tidak final, maupun bukan objek pajak. Kesalahan dalam penetapan objek ini berdampak pada perhitungan laba fiskal dan besaran pajak terutang perusahaan. Penjualan dan pendapatan harus dicatat dengan menyertakan kewajiban PPN serta potongan PPh terkait sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.